Apa rutinnya ngantuk? Masa sehari tidak dapat time breaking ngantuk lemes? Semangat dong. Masih kelas 10 harus semangat. Sebelumnya saya ingin melakukan absen. Siapa tahu yang habis istirahat tidak kembali ke kelas ya. Abdullah Kabagi, Adia Rizky, Sakit, Kahnia, Seliman, Eno, Bunga Julia, David, Dewi Marasanya, Binatanya, Umay Gila, bang, jadinya di depan. Layanan Kamilah, layanan itu Abdul Akram, Nur Adin, Taya Silomiti, Marisa Putri, Feldianus, Arbuna, Alvan, ini apa? Kalau Solo, susah, kalau Solo, Fahmi Sihat, Iqbal Muluki, Nur Khalid, Sakit, Nurul Hidyani, Puput Nawalia, Sarifah Topsi, Sauki Silana, Sina Jasila, Siti Fadli, yang tidak berangkat tapi Oke, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu terkait kisah Nabi Lut dan kaumnya. Dari teman-teman yang ini ada yang tahu nggak siapa Nabi Lut? Nabi. Iya Nabi. Apakah Nabi bisa dikatakan Rasul? Tidak, tapi Rasul pasti Nabi. Dari kisah Nabi Lut dan kaumnya ada yang sedikit mengetahui tentang kisahnya. Kisahnya bagaimana kisah Nabi Lut? Ada yang tahu? Ini tentunya emang bertiga atau gimana? Kelompok bertiga? Kaumnya lah, kaumnya B, kaum G. Ini tidak tulis nama buku. Ya sedikit ya. Kisah Nabi Lut dan kaumnya yaitu kaum Sodom, kaum yang dimana orang-orangnya itu menyukai tentang atau suka sesama jenis. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Terus bisa dilihat kan gambarnya bahwa di sini kalau ini sebuah prasasti atau peninjauan dulu bagaimana seorang laki-laki menyukai laki-laki. Oke, jangan pada itu ya. Ini di balik film ini nanti ada sebuah pertanyaan, ada 16 sampai 20 soal. Nanti dibagi dari 4 kelompok. Setiap kelompok itu mendapatkan poinnya 10 kalau benar, kalau salah yaitu kosong. Dan kelompok siapa yang menang bisa mendapatkan reward. Reward apa hadiah? Jadi gini. Oke, selanjutnya kalau kita ingin mempelajari tentang sejarah, mungkin kita bisa baca dengan sejarah. Akan tetapi kita akan membahas sejarah tersebut kalau melalui film. Berarti ya langsung.
Kamu tidak berhak melarang apa yang kami sukai. Jawab salah satu orang, Kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. kata Nabi Lut lagi. Dia memberikan peringatan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada kaum yang tidak mau bertaubat. Kaum Sodom juga terkenal sebagai orang-orang yang kejam. Jika ada musafir atau pedagang yang lewat, mereka selalu menghadang dan merampok semua barang bawaan mereka. Mohon ampuni kami, Tuhan. Cepat serahkan semua harta kalian. Kalau tidak, kami akan membunuhmu. Sementara itu, dari sisi belakang gerobak, salah satu perampok berteriak, Hei, coba kalian lihat ini. "Ada apa? Apa kau menemukan emas permata?" tanya temannya. Namun, bukan emas permata yang mereka temukan, melainkan seorang pemuda berwajah tampan. Bagi kaum Sodom, pemuda berwajah tampan lebih berharga daripada emas permata. Pemuda itu bisa digunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Para perampok itu tertawa jahat. Mereka pun menyeret si pemuda. Pemuda ini akan menjadi tawanan kami. Mereka pun, namun para tamu itu terus saja memohon. Hingga akhirnya putri Nabi Lut tidak bisa menolak lagi. Dia pun membawa ketiga tamu itu pulang ke rumah. Sebelum masuk, putri Nabi Lut berpesan untuk menunggu di luar dulu. Dia akan meminta izin kepada ayahnya lebih dulu. Nabi Lut merasa bimbang. Jika sampai kaumnya tahu, mereka pasti akan menyerang Nabi Lut, memfitnahnya lagi dengan keji. Bahkan, bisa saja para tamu itu akan ikut celaka. Nabi Lut khawatir tidak akan bisa melindungi tamu-tamunya dan malah membuat mereka dalam bahaya. Namun, mengabaikan tamu juga bukan tindakan yang baik. Maka, Nabi Lut memutuskan untuk menerima tamunya. Istri Nabi Lut melihat ketiga tamu suaminya yang berparas tampan tersebut. Dia pun segera keluar dari rumah untuk menyampaikan kabar ini kepada kaumnya. Padahal, Nabi Lut telah berpesan untuk merahasiakan hal ini. Suamiku menerima 3 tamu. Mereka semua sangat tampan. Benarkah? Ini bisa menjadi bukti bahwa suamimu memang seorang pembohong dan munafik. Kaum Sodom berbondong-bondong pergi ke rumah Nabi Lut. Mereka berteriak meminta agar Nabi Lut menyerahkan tamunya. Buka pintu. Kami tahu bahwa di dalam rumahmu ada 3 pemuda. Berikan mereka kepada kami, atau kami akan merebutnya dengan paksa. Nabi Lut mengintip keluar rumah. Jumlah kaum Sodom yang datang begitu banyak, dan di antara mereka ada Walihah, istrinya sendiri. Nabi Lut meminta maaf kepada tamunya karena tidak bisa melindungi mereka. Sesungguhnya, aku tidak berdaya menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat melawan kekerasan mereka. Nabi Lut kemudian bercerita tentang semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaumnya dan berdoa supaya Allah melindungi
semua. Mendengar keluhan dari Nabi Lut, tamu itu berkata bahwa, Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan, dan mereka tidak akan dapat mengganggumu. subhanallah, ternyata 3 tamu tadi adalah malaikat utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada kaum Sodom. Mereka meminta Nabi Lut untuk membuka pintu dan membiarkan kaum Sodom masuk. Wajah-wajah kaum Sodom terlihat gembira. Mereka tidak sabar untuk melihat seberapa tampan tamu-tamu itu. Namun ketika pintu dibuka, hukuman Allah yang pertama menimpa mereka semua. Setiap kali mereka melihat ke arah rumah Nabi Lut, mata mereka menjadi buta secara tiba-tiba. Mengapa gelap sekali? Aku tidak bisa melihat apapun. Ada apa dengan mata kita semua? Malaikat berseru kepada Nabi Lut untuk segera pergi, karena sesungguhnya hukuman besar dari Allah akan segera datang. Nabi Lut bersama keluarga dan para pengikutnya pun meninggalkan kota Sodom. Sesuai perintah yang diberikan, Nabi Lut berpesan kepada rombongannya untuk tidak menengok ke belakang. Barang siapa yang melanggar akan menjadi bagian dari kaum Sodom dan menerima hukuman dari Allah. Seluruh rombongan mematuhi larangan dari Nabi Lut. Namun, istri Nabi Lut merasa khawatir kepada kaum-kaumnya. Meskipun dia mengikuti suaminya, namun hatinya tetap bersama kaum Sodom. Maka, istri Nabi Lut pun melanggar perintah tersebut. Dia tidak percaya pada ancaman yang diucapkan suaminya, dan dia pun menoleh ke belakang. Tepat dengan waktu yang dijanjikan, kota Sodom ditimpa bencana besar. Tanah seperti terbalik, dan batu-batu yang panas bermunculan. Ketika fajar mulai menyingsing, tanah mulai bergetar hebat disertai dengan angin kencang. Kali ini, hujan batu panas jatuh seperti hujan dan menghancurkan semuanya. Istri Nabi Lut yang melihat kejadian itu pun menjadi bagian dari kaum Sodom yang binasa. Halo teman-teman, ini dia aplikasi buku cari. Oke, setelah melihat video tersebut dari tayangan video tersebut, apa pesannya yang diambil dari film tersebut? Pesan atau hikmahnya apa yang dihadapi dari film tersebut? Ada yang bisa bertanggung jawab? Pesannya banyak sekali ya. Yang pertama, istri Nabi Lut yang bernama Malika, dia merupakan istri yang membiarkan kepada Nabi. Kali lagi, seorang istri harus patuh kepada suaminya, baik dalam segi apapun dan dalam bidang apapun. Akan tetapi kalau dalam permasalahan untuk bermaksiat, maka wajib untuk dikurangi. Terus, dari latar belakang tadi dapat ditemukan bahwasanya kisah Nabi Lut itu sudah banyak sekali diucapkan atau disabdakan dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Kenapa 27 kali ini? Karena bahwasanya ini sebuah peringatan bagi kita bahwa tindakan atau perlakuan homoseksual, lesbi, gay, transgender dan lain sebagainya itu sesuatu yang perbuatan yang dilarang oleh Allah atau perbuatan keji itu. Banyak nggak kalau kalian lihat sendiri di TikTok, IG, banyak nggak kayak yang transgender? Kenal Lucinta Luna? Transgender nggak? Aslinya siapa Lucinta Luna? Coba, tangannya siapa? Mata. Ya seperti itu. Jadi balik lagi, perbuatan seperti itu di dunia sekarang itu sudah malah terjadi. Bahwasanya di Indonesia sendiri yang kalian ketahui, contohnya satu Lucinta Luna. Ini tidak kayak menormalisasikan sebuah tradisi yang salah, tapi bagaimana itu sebagai contoh bahwasanya perbuatan itu tidak boleh untuk ditiru. Terus saya
saya kutip dari surat Al-A'raf. Mungkin bisa dibuka ayatnya surat Al-A'raf. Dibaca bersama-sama. Dan terakhir bisa Nabi Lut dan kaumnya. Dibaca ya, dia baca semuanya. Kita bisa lihat contoh surat Al-A'raf di depan. Ini tendensi atau garis bawahnya di sini. Innakum bapak ketulah rinjal syafatan yang bisa. Sesungguhnya orang-orang kaumnya Nabi Lut atau kaum Sodom itu pada datang semua kepada laki-laki rinjal syahwatan karena itu nafsu. Minggu bisa daripada perempuan. Jadi mereka tuh kayak tertarik pada sesama jenis itu sesuatu yang kalah nafsu. Dan antum mau musyrikun. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi batasnya di situ. Bahwasanya Allah itu sudah menciptakan karya itu hidup berpasang-pasangan. Kenapa kok masih banyak seseorang yang suka sesama jenis? Jadi artinya mau dibaca apa enggak? Apa saja? Ya. Ini dalil Allah yang sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Jadi itu dibalik semakin ada Iblis, sebelum Nabi Ibrahim kan ada Nabi Lut dan bahkan sampai Nabi Adam pun tidak ada yang melakukan homoseksualitas atau menyukai sesama jenis. Dalam prakteknya ini banyak terjadi di kota Sodom, kota laut mati di Yordania, Bahkan Nabi Lut selalu memerintahkan kaumnya untuk senantiasa bersabda, ya nama mentaati perintah Allah. Nabi Lut tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang dalam ajaran Allah. Untuk itu sebagai umat Islam, kisah tentang perjuangan Nabi Lut menghadapi kaumnya yang dilaknat oleh Allah, namun ia tetap di jalan Allah menjauhi segala larangannya. Terus kesimpulannya seperti ini. Dari kisah Nabi Lut alaihissalam yang telah disebutkan di atas itu baik dari materi, film dan lain sebagainya, bahwa banyak sekali suri tauladan yang dapat kita pelajari serta hikmah yang dapat kita petik untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Membaca serta mempelajari kisah Nabi Lut dan kaumnya memberikan pelajaran bagi kita untuk selalu menghindari maksiat, agar terhindar dari azab yang nyata jika melakukan perbuatan dosa yang dianggap dosa. Yang terima kasih. Katakan, tidak baca. Kalau belum ini.
itu. Kelompok dimsum, oke. Tulis. Hah? Jatuh. Berjatuh. Terus tunjuknya namanya siapa? Namanya? Hah? Lihat kotaknya kita ada 24. Ini soalnya biasa, soalnya meliputi dari film tadi, dari materi tadi, semua jawabannya ada di sini. Oke. Setiap soal itu nilainya 10 poin. Ini udah hasil kan? Nanti sistemnya bergantian. Pertama dari tim 1 atau tim Samentai, terus yang kedua dari tim gajah, yang ketiga dari rakyat, yang keempat dari Jawa Cikuruk. Ya, nanti setiap poin atau setiap nomor itu ada poinnya 10. Jadi nanti kalau jawabannya hampir mirip atau mendekati nanti bisa digunakan, tapi kalau jawabannya salah tidak mendapatkan poin. Paham? Sudah paham? Lulusnya bagaimana? Paham? Mungkin dari kelompok tim Samentai mau pilih nomor berapa? Nggak bisa, harus dari nomor 1. Nomor 1, nomor berapa? Pilih nomor berapa? Ya. Nomor 3. Apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk mengambil pelajaran dari kisah hidup? Oh, selain itu nanti jawabannya bisa banyak. Tapi ya cek ya jawabannya ya. Ya, udah jawabannya seperti itu. Terus Sabian dalam perjuangan. Cek ya. Sudah punya Satu, dua, tiga. Kita salah. Ya, dari tadi ya kan tidak guide, tidak lesbi itu sama saja menjaga diri dari pergaulan bebas. Oke, jawabannya bisa digunakan. Kelompok gajah mau pilih nomor berapa? Nomor 5. Asal apa yang dimakan Allah kepada kamu? Nanti film Anda. Di LKS ada, di film ada, ya semuanya pokoknya saya ngambil LKS. Terus apa lagi? Jadi baru terus. Ya, cukup jawabannya. Ayo sambil dibaca kayaknya. Udah cukup? Tim gajah? Cukup? Apa? Jawab. Terus? Jawabannya yang sudah saya simpan ya.
ya tadi dicoba hujan batu dan bumi dikalikan atau terbalik. Ayo, jadi ini apa tadi? Jaga pergaulan. Terus Jaga pergaulan. ayo jawabnya apa lagi? Menjaga pergaulan, menjauhi manusia, Lu menghormati tamu. menghormati tamu. Menurut tamu cukup bagus. Ya, cukup. Cek. Ya. Cukup ya. Benar nggak tadi menjaga dari manusia? Terus benar ya? Terus dari kelompok 4 yang cukup. Nomor 1 dari kelompok 4 ya, film tadi ada. Jadi saya juga ada. Kalau tadi memperhatikan film dari awal sampai akhir, walaupun di awal tidak ada semuanya, pahamlah alur ceritanya bagaimana. Oh, berbeda. Tadi pas malaikat Jibril penyuruh itu pada waktu apa itu? Lokasinya sambil dibuka-buka dibaca kembali. Ada jawabannya semua di situ. Ya, hijrahnya. Gimana? Jawab enggak? Coba. Coba. Sambil dibaca lagi masuk banyak waktunya saat kita baca lagi ya, cukup waktunya. Kita cek ya kalau nggak mau jawab. Jawab enggak kalau mau coba ya toh. Kalau pas pas ya? Pas? Pas apa jawab? Karena waktunya dibatasi ya, jangan lama-lama biar waktunya cukup. Jawab enggak? Mau pas dulu? Benar? Cek ya. Ya, benar. Jawabannya selamat malam. Selamat malam hari. Ya benar ya, tadi ada ya kesadaran. Terus lanjutin gadget. Gadget apa? Jelas. Istri Nabi Lut alaihissalam disebut dalam Al-Quran sebagai apa tapi ada di detailnya semua.
Ini atau pengkhianat? Kita cek ya. Apakah benar jawabannya? Oke, benar ya. Pengkhianat atau pengkhianat? Ayo, Wate, pilih nomor berapa? Golongkan mulai. Saat tamu malaikat datang, mereka menjawab sebagai apa? Jika pemuda tampan Bukan laki-laki yang bagaimana? yang menjawab Kita cek ya. Laki-laki tampan. Oke, benar ya. Ayo, saya punya atas dan hukum. Mau pilih nomor berapa? Nomor 8. Penting bocor jersey sikitnya. Jersey sikitnya. Yang minggunya lah. Ini kota Malaysia kok dulu. Kota Malaysia kok. Mirip kali tapi versi luar dah. Iya, Amiki bisa tahu. Kali ada. Enggak bisa Amiki. Panas. Memang masih di sacur ini Amiki loh. Memang kreatif. Itu deh, pambine, kayak aku main di petugas itu udah gini-gini. Aku nyawa aja kayak aku nyawa ya. Tapi main yang itu tuh mirip-mirip kita. Nyawa Apa yang dilakukan kalau hidup ketika beliau wisata. Jawabannya Wisata pantai. oke. Memang Oke, kita cek ya. Jawabannya benar apa salah? si Malati memang harus bisa pantai. Menolak. Salah ya. Tadi sudah film juga ada. Ketika beliau ditemui oleh seorang malaikat dari kaum juga menolak. Oke, jawabannya salah. Lanjut insan. Semoga pembelajarannya bisa bermanfaat bagi kalian. Apalagi kalian tahu ya, kalian itu ingin nggak mempunyai seorang suami? Cewek. Yang cowok pengen nggak punya istri? Yang cowok pengen nggak punya istri? Hah? Ya seperti itu. Jadi walaupun dan dimanapun ketika kita keadaan terdesak, janganlah untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, saya tutup dengan bacaan